Shalom jemaat yang saya kasihi dari Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Gading Serpong. Saya sungguh bersyukur hari ini dapat berjumpa dengan saudara meskipun tidak secara langsung, secara virtual melalui pengabaran firman Tuhan hari ini. Dan saya sangat bersyukur kalau selama ini antara SCT Amanat Agung dan BCS Gading Serpong ini telah terjalin kerjasama yang baik. Dan saya yakin sekali apa yang kita lakukan bersama ini sungguh akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi Indonesia secara khusus. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Jesus is the Messiah atau Yesus adalah Mesias. Dan sebelumnya mari kita bersama menundukkan kepala dan kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami dapat duduk bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat sungguh tertabur di tanah hati yang terbaik, sehingga firman ini dapat bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat, dan menjadi berkat baik dalam kehidupan kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sungguh melewati masa yang sangat berat ya Tuhan, di masa pandemi ini. Namun kami tetap melihat bagaimana tangan Tuhan terus menjaga dan memelihara kami. Dan untuk itulah kami bersyukur. Kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah firman ini sungguh dapat disampaikan dengan baik dan sederhana dalam pengurapan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dan firman ini dapat bertumbuh dengan baik di setiap hati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita akan membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hati dan juga berkomitmen dengan setia untuk melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada tokoh sekontroversial Yesus Kristus. Sampai ada seorang teolog mengatakan demikian, saudara-saudara. Jesus is the most controversial figure, being both accepted by many and rejected by many. Artinya Yesus itu adalah seorang figur, seorang tokoh yang sangat kontroversial sekali. Dan dia benar-benar diterima oleh banyak orang, tetapi sekaligus dia juga ditolak oleh banyak orang. Dan memang betul saudara-saudara bahwa di sepanjang hidupnya, Yesus ini terus-menerus dipertanyakan dan dipertentangkan oleh banyak orang, tetapi kita juga melihat
bahwa orang masih terus berbondong-bondong mengikut dia. Dan bukan hanya menerima dia, tetapi mengeluk-elukan dia juga. Di dalam setiap bagian Injil yang kita baca, kita bisa menyaksikan hal itu. Nah, kalau saudara membaca dengan baik dalam catatan-catatan para penulis Injil di dalam Alkitab, maka pada dasarnya memang sulit bagi orang untuk bisa percaya kepada Yesus, kecuali jika seseorang itu mengalami betul jamahan kasihnya atau tersentuh betul dengan perkataannya. Entah lewat mujizat yang dia terima atau yang dia saksikan, atau lewat pengajaran yang Yesus berikan kepada mereka, dan kemudian mereka menjadi tersentuh dan kemudian mereka menjadi percaya. Namun bagi orang-orang yang tidak mengalami hal itu, atau bahkan terus-menerus tidak percaya akan apa, mempertanyakan apa yang dia lakukan, sulit bagi mereka untuk bisa menerima dan percaya kepada Yesus. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat di sepanjang perjalanan Yesus melayani, semua orang terus-menerus bertanya-tanya. Dari sejak dia memulai perjalanan pelayanannya sampai dia mati di kayu salib, itu begitu banyak pertanyaan yang dikeluarkan oleh banyak orang tentang Yesus. Misalnya saja saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis di penjara, dan kemudian dia mendengar banyak tentang Yesus, lalu dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya langsung kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang yang lain?" Itu sebuah pertanyaan. Engkaukah yang akan datang itu? Maksudnya, engkaukah Mesias yang dijanjikan itu? Itu pertanyaan Yohanes yang dia minta murid-muridnya untuk menanyakan kepadanya. Atau ketika Yesus banyak sekali membuat mujizat, dari mencelikan mata orang yang buta sampai membangkitkan orang mati, dari mengusir setan yang merasuki tubuh seseorang hingga meredakan angin ribut yang hampir menenggelamkan perahu mereka, orang-orang banyak itu dan bahkan termasuk murid-muridnya juga terus bertanya-tanya. Pertanyaan mereka adalah, siapa sebenarnya orang ini? Dengan kuasa apa dia melakukan semua ini? Mengapa dia duduk di antara para pemungut cukai? Bagaimana mungkin angin pun bisa taat dan tunduk kepadanya? Dengan kuasa apa dia mengusir setan? Dan masih begitu banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang kalau saudara bisa temukan di sepanjang Injil tentang Yesus Kristus ini. Saudara, bahkan pertanyaan-pertanyaan ini tidak berhenti sepanjang 3,5 tahun pelayanan Yesus. Sampai klimaksnya adalah ketika dalam peristiwa penangkapan Yesus hingga penyalipannya, saudara-saudara. Pertanyaan demi pertanyaan makin gencar dilontarkan tentang siapa sebenarnya Yesus ini. Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Engkau mengatakannya." Meskipun Yesus tidak mengkonfirmasi langsung dengan mengatakan iya, tetapi Yesus mengatakan, "Engkau sendiri mengatakannya," melalui pertanyaan itu. Saudara, bahkan pada saat Yesus sudah disalib pun, orang masih terus bertanya, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus itu bertanya atau berkata kepadanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Atau kalau di dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani, "Bukankah engkau adalah Mesias?" Kristus itu adalah Mesias, saudara-saudara. "Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami." Saudara, demikian juga dengan orang-orang di sekitar salib Yesus yang pada waktu itu masih berkumpul dan berkerumun. Dan orang-orang itu meneriakkan pertanyaan-pertanyaan serupa dengan mengatakan, "Jika engkau adalah Mesias, mengapa engkau tidak bisa turun dari salib itu?" Dan saudara-saudara, pertanyaan serupa tentu dilontarkan oleh banyak orang dengan nada yang sama, dengan maksud yang sama. Mereka hanya mempertanyakan, "Kamu ini siapa?" Begitu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan bahwa engkau adalah Kristus, bahwa engkau adalah Mesias, tapi kamu sedang tergantung di kayu salib itu? Saudara, masih banyak pertanyaan yang dituliskan oleh para penulis Injil kalau saudara nanti bisa temukan. Dan banyak orang sungguh-sungguh bingung bahwa Yesus ini disebut anak Allah, tetapi kok dibiarkan mati dengan cara yang sangat hina dan cara yang sangat terkutuk seperti itu.
disebut Mesias, tetapi kok dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri? Nah, jika dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan orang lain? Saudara-saudara, menurut seorang ahli tafsir Perjanjian Baru, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh banyak orang tentang Yesus ini di sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, ini bukan sebuah pertanyaan yang orang itu membutuhkan jawaban dan kemudian dia akan terima. Tidak. Jadi ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan untuk dijawab tentang Yesus. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebuah ekspresi keraguan yang sangat mendalam, yang oleh para filsuf pada waktu itu disebut sebagai skeptik, yaitu orang-orang yang memiliki keraguan yang sangat dalam dengan melontarkan pertanyaan yang meskipun dijawab seperti apapun, semasuk akal apapun jawaban itu diberikan, mereka tetap tidak bisa terima jawaban, karena mereka bukan membutuhkan jawaban atas pertanyaan itu. Mereka bertanya untuk mengekspresikan keraguan yang sangat dalam. Itu sebabnya saudara-saudara, mengapa sulit sekali menginjili seseorang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya terjadi pada masa itu. Meskipun Yesus sendiri yang menjawab, belum tentu mereka bisa percaya atau belum tentu mereka bisa terima, begitu. Jadi memang pada dasarnya menginjili orang, membuat orang bisa percaya kepada Yesus, itu sungguh amat sangat tidak mudah. Sungguh pekerjaan yang sangat sulit. Itu sebabnya Yesus katakan kepada orang-orang percaya ini, kamu tuh diutus ke dunia seperti mengutus domba di tengah serigala. Demikian Yesus mengatakan. Artinya memang kita ada di dalam keadaan yang sulit, keadaan bahaya, keadaan yang bisa diserang kapan saja pada waktu kita memberitakan tentang Yesus Kristus itu. Karena memang pada kenyataannya banyak orang tidak mau percaya. Begitu banyak pertanyaan yang mengandung keraguan dan mereka menolak tentang Yesus ini. Nah, saudara-saudara, dalam hal inilah dikatakan oleh banyak pendeta seperti John Calvin mengatakan, dia mengatakan begini, kalau kita bisa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah, anak Allah dan Mesias, maka sesungguhnya itu adalah anugerah yang sangat besar atau anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena kalau secara manusia memang orang susah percaya kepada Yesus. Saudara, pertanyaan yang penuh keraguan semacam ini jugalah yang dijumpai oleh Paulus dan Silas pada saat mereka tiba di Tesalonika, pada saat itu di kota Tesalonika setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Jadi sebelumnya mereka dari Kaisarea Filipi, lalu kemudian mereka berjalan masuk ke daerah Tesalonika ini melalui perjalanan kira-kira 140 km atau 90 mil jauhnya. Jadi dalam keadaan yang cukup lelah, namun Paulus tahu bahwa dia harus mengajarkan sesuatu kepada orang-orang di kota Tesalonika ini. Maka setelah tiba dia di Tesalonika, dia langsung masuk ke bait suci atau ke rumah Allah itu atau sinagog yang dikenal oleh orang-orang Yahudi sebagai tempat ibadatnya mereka. Saudara, pada dasarnya orang-orang Yahudi ini adalah orang yang sulit percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka tidak bisa terima hal itu. Bagi mereka sangat tidak masuk akal bahwa orang yang matinya disalib disebut sebagai Mesias. Saudara, konsep Mesias bagi orang Yahudi itu sangat besar sekali. Karena Mesias adalah seorang yang diurapi Allah. Atau yang disebut the anointed one. Orang yang diurapi oleh Allah. Mesias itu bahkan disebut sebagai raja yang akan datang. Yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Dan karena itu mereka sangat meyakini bahwa Mesias inilah yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan dan jajahan orang Romawi atau bangsa Romawi. Dan kemudian membawa mereka pulang ke tanah perjanjian. Nah, sekarang Yesusnya sudah mati yang kalian sebut Mesias itu. Lalu kamu mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Itu sungguh-sungguh omong kosong. Kalau dia adalah raja, maka dia tidak akan mati. Kalau dia adalah Mesias, maka dia tidak akan digantung di kayu salib itu. Itu adalah pertanyaan yang
amat sangat banyak di hati mereka. Dengan maksud itulah mereka datang untuk mau mendengarkan bagaimana Paulus mengajar di dalam rumah ibadat itu. Bagi orang Yahudi, saudara-saudara, siapapun yang berbicara bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, itu adalah kebohongan sejati. Maka tidak heran jika dituliskan pada bagian yang kita baca ini, bahwa Paulus sampai 3 hari Sabat berturut-turut berbicara. Tidak cukup hanya 1 hari Sabat. Tidak cukup hanya 1-2 jam berbicara dengan mereka. Tapi 3 hari Sabat berturut-turut berbicara, atau dalam bahasa aslinya bukan hanya berbicara tetapi berdialog. Di dalam dialog itu pasti terjadi tanya jawab, saudara-saudara. Dan untuk itulah Paulus ada di sana meladeni semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi di sinagog atau di rumah ibadat mereka. Dan semuanya dirujuk oleh Paulus kepada kitab suci. Saudara, setiap kali perjanjian baru mencatat tentang istilah kitab suci, maka sesungguhnya kata ini sudah pasti merujuk pada kitab-kitab perjanjian lama. Jadi kalau ada kata kitab suci di dalam perjanjian baru, pasti itu maksudnya adalah kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Nah, orang Yahudi sangat fasih, sangat kenal dengan kitab perjanjian lama. Karena itulah kitab yang mereka yakini sebagai firman Allah yang diturunkan oleh nenek moyang mereka kepada mereka, yaitu kitab-kitab yang memuat berbagai nubuat tentang Mesias. Nah, Paulus adalah orang Yahudi, saudara-saudara, dan dia bukan orang Yahudi biasa. Karena sebelum bertobat menjadi Kristen, Paulus adalah seorang Farisi. Dan sebagai orang Farisi atau sebagai ahli Taurat, dia bukan orang Farisi biasa. Dia orang Farisi dalam ranking yang sangat tinggi sekali. Karena dia adalah seorang ahli kitab perjanjian lama. Dan dia belajar di bawah seorang rabi yang sangat terkenal di masa itu yang bernama Gamaliel. Orang yang bisa belajar di bawah rabi yang bernama Gamaliel ini sudah pastilah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat hebat. Orang yang memang dipupuk untuk menjadi seorang Farisi yang hebat dalam predikat kefarisian yang sangat tinggi. Jadi predikat Paulus sebagai murid Gamaliel inilah yang sebenarnya menjadi alasan bagi orang-orang Yahudi itu ingin tahu kenapa seorang murid dari Gamaliel bisa menjadi Kristen. Jadi mereka ingin tahu begitu. Kenapa Paulus ini dan apa yang akan dia bicarakan? Bagaimana dia berhadapan dengan pertanyaan orang Yahudi mengenai Mesias itu? Nah, itu menjadi bahan percakapan mereka. Nah, dikatakan bahwa Paulus ini dalam 3 hari Sabat itu bukan hanya berdialog, bukan hanya bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi tentang isi kitab suci, tetapi juga dia menerangkannya. Dia menunjukkannya, ada 2 kata kerja, menerangkan dan menunjukkan. Kata menerangkan di sini, di dalam bahasa Yunani tertulis istilah yang berarti membukakan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi dan tidak dimengerti sama sekali sama mereka. Jadi Paulus ini membukakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dimengerti atau selama ini tersembunyi dari pikiran orang-orang Yahudi itu. Dan kemudian ada kata dia menunjukkan juga yang artinya dia proving. Dia membuktikan secara akurat, memberikan bukti-bukti akurat mengenai Mesias yang tertulis di dalam kitab suci itu adalah Mesias yang dia beritakan. Dengan kata lain, saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa bagian yang sangat penting dalam kitab suci ini untuk meyakini bahwa Yesus ini adalah Mesias karena dia menderita. Itu adalah klaimnya Paulus. Bagian yang sangat penting untuk meyakini bahwa Yesus ini adalah Mesias karena dia menderita. Sementara ini konsep yang sangat bertentangan dengan pemahaman orang Yahudi yang mempercayai hal yang sebaliknya tentang Mesias, yaitu jika Mesias itu menderita, apalagi sampai mati dengan cara disalibkan, maka sudah pasti dia bukan Mesias. Ini pembicaraan, saudara, dari hulu ke hilir tidak akan pernah bisa ketemu. Yang satu mengatakan, karena dia menderita, maka dia sungguh-sungguh Mesias. Yang satu lagi mengatakan,
karena dia menderita, maka dia pastilah bukan Mesias. Bagaimana mempertemukan dialog yang seperti ini, saudara-saudara? Karena bagi orang Yahudi tidak mungkin seorang Mesias mati dengan cara hina. Orang Yahudi bahkan sangat tahu bahwa orang yang matinya digantung pada sebuah tiang adalah seorang yang dikutuk oleh Allah. Itu tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 23. Jadi konsep yang sangat bertentangan tentang Mesias dengan pemikiran orang Yahudi ini sangat tidak mudah disatukan. Berkali-kali saya katakan demikian karena memang gak akan mungkin ketemu titiknya yang sama. Nah, perbedaan konsep secara teologis inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang Yahudi ini begitu membenci orang Kristen, saudara-saudara. Karena mereka menganggap orang-orang Kristen ini merusak citra yang sesungguhnya tentang Mesias. Jadi saudara melihat kenyataan seperti ini, Paulus melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu menolak, makin mereka menolak, makin Paulus menegaskan dengan kalimat yang sangat penting ini. Kalau di dalam versi bahasa Inggris, kalimatnya tertulis begini, "It was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead." It was necessary. Ini adalah amat sangat diperlukan, amat sangat penting bagi Kristus untuk menderita dan dibangkitkan pada hari ketiga. Berulang kali dia mengatakan hal itu. Sampai seorang penafsir bernama Christopher Campbell, saudara-saudara, bagaimana dia meresponi apa yang dikatakan oleh Paulus ini, dia katakan demikian. It is a strong claim. Ini adalah klaim yang sangat kuat dari Paulus untuk mengatakan dengan istilah necessary. It was necessary. Necessary itu artinya absolutely needed. Diperlukan dengan amat sangat. Jadi kalau tidak ada bagian itu, maka dia pasti bukan Mesias, kira-kira begitu. Jadi Campbell mengatakan, it is not optional. Untuk mati itu, untuk menderita itu bukan optional. Bukan pilihan bagi Yesus, tetapi itu harus dilakukan. Penting sekali kata ini untuk menegaskan bahwa memang betul Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu adalah Mesias. Saudara, sangat perlu bagi Mesias itu untuk menderita sampai mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Menderita sampai mati dan kemudian bangkit adalah definisi yang sesungguhnya tentang Mesias. Saudara, pengajaran Paulus ini sungguh membuat orang-orang Yahudi menjadi sangat murka. Mereka jadi sangat marah. Kemarahan mereka itu sampai membuat mereka memanggil para preman-preman pasar untuk melakukan keributan, mengacaukan kota Tesalonika itu, sehingga menyebabkan berbagai kerusuhan. Mereka berharap dengan alasan kerusuhan itulah, maka mereka bisa menghadapkan Paulus dan Silas di sidang rakyat. Itu yang dituliskan di dalam ayat yang kelima. Saudara, tapi Paulus dan Silas sama sekali tidak peduli dengan kemarahan orang-orang Yahudi ini atas pemberitaannya tentang Mesias yang sangat perlu dan bahkan harus menderita sampai mati dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Karena memang itu yang dikatakan oleh kitab suci dan yang tertulis di dalam nubuatan para nabi. Menyangkali hal ini menurut Paulus, maka sebenarnya kamu tidak mengerti apa yang ditulis di dalam kitab suci itu. Kamu mengatakan bahwa kamu mengerti kitab suci, tapi kamu menyangkali Mesias yang harus menderita itu. Artinya kamu tidak kenal kitab suci, kamu tidak tahu kitab suci. Demikian Paulus mengatakannya karena kalau ditanya mengapa Mesias itu harus menderita dan mati? Jawabannya itu hanya satu, karena dosa manusia. Dan orang Yahudi sangat tahu persis tentang konsep dosa. Karena sejak Kejadian pasal yang ketiga, kata dosa itu atau dosa itu sudah muncul. Yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kejatuhan manusia pertama. Sampai kemudian dosa-dosa yang diperbuat oleh orang di sepanjang zaman. Diperbuat oleh orang yang mendengarkan Paulus pada waktu itu dan diperbuat oleh kita juga di zaman ini. Dan untuk dosa itulah, memang absolutely needed, amat sangat diperlukan Mesias yang menderita dan mati. Karena dosa itu menuntut harga yang harus dibayar. Dan harganya itu adalah maut. Paulus mengatakan dan menuliskan hal ini berkali-kali. Dan yang sangat kuat dia tuliskan kepada jemaat di Roma, bahwa upah dosa adalah maut. Artinya
Dosa kita ini menuntut kematian dan memang tidak ada jalan yang lain. Makanya benar yang dikatakan Campbell, it is not an optional. Ini bukan satu hal yang disebut sebagai pilihan. Yesus memang tidak punya pilihan lain, saudara-saudara. Di dalam jalan menebus saudara dan saya. Tidak punya cara lain untuk menebus kita. Kecuali dia harus berjalan di dalam penderitaan dan kematian itu. Hal ini nampak jelas di dalam doa yang Yesus sampaikan kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Dia berdoa demikian, "Ya Bapakku," katanya, "jikalau sekiranya mungkin." Kata jikalau sekiranya mungkin itu berarti jikalau ada jalan lain, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus tahu bahwa tidak mungkin ada jalan yang lain. Maka dia melanjutkan doa ini dengan mengatakan, "Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Sehingga dengan sangat jelas bahwa yang dikehendaki oleh Bapaknya adalah kematiannya. Dan untuk itulah dia datang ke dunia ini, sehingga peristiwa penebusan Kristus atas kita benar-benar meletakkan keyakinan yang sepenuhnya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena dia bisa mengalahkan maut itu dan kemudian dia bangkit pada hari ketiga dan penebusan serta keselamatan diberikan kepada umat manusia. Saudara, ketika mengakhiri bagian pengajaran ini, Paulus menutup dengan kalimat yang tidak lagi bisa dibantah. Atau kalaupun dibantah dia sudah tidak peduli. Dia katakan, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Saudara, meskipun kalimat ini mengundang kemarahan orang Yahudi atau banyak orang sampai hari ini ketika mendengarnya, Paulus dan seharusnya kita sebagai orang percaya harusnya tidak pernah takut mengungkapkan kebenaran ini. Meskipun sebagian besar orang bisa menjadi marah atau menolak pemberitaan ini, tidak mengapa. Tapi pemberitaan ini harus menjadi berita kita sebagai orang percaya sampai pada kesudahan zaman ini. Jangan lupa saudara, di ayat keempat dikatakan, sebagian orang Yahudi itu akhirnya menjadi percaya. Sebagian besar orang Yunani menjadi percaya dan bahkan perempuan-perempuan terkemuka di Tesalonika juga menjadi percaya. Betul bahwa kenyataan Yesus sebagai Mesias itu ditolak oleh banyak orang. Tetapi keberadaannya sebagai Mesias juga diterima oleh banyak orang. Mari kita menjadi pemberitanya, sama seperti Paulus. Dan tidak menjadi takut, apalagi malu, memberitakan tentang Yesus yang menderita dan mati di kayu salib. Lalu dia bangkit pada hari ketiga, karena itulah Mesias yang sesungguhnya. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita bersama di dalam perjalanan kita mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Kami dapat melihat dengan jelas betapa kuatnya Paulus dan Silas memberitakan kabar yang sungguh sangat luar biasa mengalami penolakan oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Mengabarkan bahwa Yesus adalah Mesias, Mesias yang menderita, Mesias yang mati demi dosa manusia, Mesias yang sungguh amat sangat menanggung beban seluruh dosa dunia ini untuk di dalam dirinya sendiri. Dan bahkan dia mengatakan kepada setiap orang berdosa, termasuk kami semua, bahwa keselamatan telah terjadi atas kami oleh karena kematiannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau di dalam Yesus Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, iman kami semakin dikuatkan, dan perjalanan kami semakin teguh di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Meskipun pergumulan demi pergumulan, kesusahan demi kesusahan, dan bahkan sakit demi sakit dialami oleh setiap kami. Tapi biarlah kami tetap merasa bangga atas iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.